Minasan konbanwa, selamat malam. Selamat bergabung lagi di acara kita Tetangga Nobita. Selamat malam semuanya, minasan konbanwa. Hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget. Kenapa seru? Karena beliau akan membagikan informasi seputar eh, kuliah dan bekerja di Jepang. Oke, saya akan undang dulu sebentar ya. Saya akan undang. Oke, coba Pak Surya. Pak Surya, hmm, sebentar ya. Oke, Pak Surya, sebentar ya. Saya akan hubungi Pak Surya dulu. Oke, kita tunggu Pak Surya ya. Mudah-mudahan lancar nih. Mudah-mudahan lancar Pak Surya. Oke, saya akan cerita sedikit tentang Pak Surya dulu. Beliau ini eh, sangat-sangat aktif sebelumnya bergerak sebagai jurnalis di Asahi Shimbun. Salah satu, oke, ini Pak Surya sudah join. Saya you wave, oke. Lalu Pak Surya mudah-mudahan tahu bagaimana caranya minta bergabung. Pak Surya, Pak Surya bisa lihat saya Pak Surya. Pak Surya coba deh diklik untuk bergabung. Join untuk sama-sama bukan bergabung di menonton tapi bergabung untuk bicara. Oke, sebentar. Oke, gini aja. Kok unable ya? Pak Surya, tolong di-ablein supaya saya bisa undang Pak Surya. Pak Surya sudah bisa dapat bergabung. Atau Pak Surya, gimana ya caranya? Hmm, Pak Surya bisa tolong dibuka supaya saya bisa bergabung. Oke, coba Pak Surya bisa dimatikan sebentar lah, dimatikan nggak? Saya coba undang Pak Surya. Coba, saya mau coba. Pak Surya soalnya ada tulisan unable to join. Bisa dibuat able nggak ya? Coba, ada yang bisa bantu nggak ya teman-teman di sini? Karena kita sudah menunggu Pak Surya supaya bisa bergabung. Waktu saya klik ada tulisan unable to join.
Gitu. Pak Surya sekarang masih bisa dengar saya? Selamat malam semua. Pak Surya bisa request saya nggak? Coba. Sebentar, saya akan coba bicara dengan teman saya yang lain ya. Saya undang sekarang Pak Arpat. Oke, Pak Surya. Saya sedang menunggu. Baik, mudah-mudahan kita segera Oke. terhubung dengan Pak Surya. Ini sudah connecting di sini. Mudah-mudahan tergabung. Halo Pak Surya. Halo, halo, malam. Pak Surya bisa melihat wajah saya? Bisa, apa kabar? Ini masih connecting. Oke, kita sudah Oke. terhubung dengan Pak Surya di sini. Oke, selamat malam Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Alhamdulillah. Akhirnya, rekan-rekan selamat malam. Akhirnya interpreter. kita bertemu. Ya, akhirnya Akhirnya kita kita bertemu bertemu. dengan Pak Surya. Apa kabar Pak Surya? Baik-baik saja kah? Baik, baik. Terima kasih sudah Iya. mengundang saya. Oke, mudah-mudahan ini tidak bergerak-gerak Pak Surya. Bisa distabilkan kameranya supaya teman-teman bisa melihat wajah Pak Surya. Oke. Oke, ini kelihatannya masalah internet mungkin ya, agak pecah gambarnya. Tapi mudah-mudahan informasi yang disampaikan malam ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya, Iya, insya insya Allah Allah. semuanya bisa mendengarkan. Oke, saya akan sedikit memperkenalkan Pak Surya dulu. Pak Surya ini adalah wartawan senior sebelumnya di Asahi Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang. Beliau adalah koresponden untuk Indonesia ya, Pak Surya ya. Nah, Pak Surya bisa diceritakan sedikit background Pak Surya dan juga saat ini juga katanya sedang berkegiatan dan aktif sekali di APJI. APJI. Ya. Silakan Pak Surya. Selamat malam para interpreter bahasa Jepang. Konbawa. Saya dari tahun 97 sampai 2016 aktif di Asahi Shimbun sebagai wartawan. Kembangwa. Dan Ini yang nonton banyak banget. Iya. setelah itu saya pensiun bersama Oke. kawan-kawan interpreter bahasa Jepang. Kami membentuk sebuah lembaga yang bernama Asosiasi Putus-putus ya. Penerjemah Jepang Indonesia. Jadi selama ini ternyata belum ada gitu asosiasi yang khusus. Pak Surya, maaf ini suaranya Ya, putus-putus Pak Surya. begitu. Bagaimana udah bisa? Pak Surya, Udah suaranya kedengaran? putus-putus. Ini cukup dekat ke modem nggak, Pak? Kedengaran dekat-dekat sekali. Kedengaran Putus-putus sekarang? suaranya. Putus-putus. Kedengeran tapi putus-putus. Putus-putus dan masih putus-putus. Dan gambarnya tidak jelas. Ya, gambarnya pecah. Gambarnya gimana? Kenapa Pak Surya nggak terdengar? Saya nggak bisa dengar. Gambarnya pecah Pak Surya. Pecah-pecah. Di sore waktu kita coba cek, gambarnya lebih jelas. Apakah posisinya sama? Sama. Sama. Saya nggak bisa dengar Pak Surya. Mungkin jauh. Tolong didekatkan ke mic-nya Pak.
Sekarang gimana sekarang? Halo? Bisa? Halo? 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 Kedengaran? Iya, suaranya terdengar, tapi masih pecah-pecah sih. Masih pecah-pecah. Terdengar, Pak. Terdengar. Yang lain gimana teman-teman yang lain? Terdengar nggak? Tolong kasih respons ya, terdengar atau enggak suaranya. Karena kita menunggu informasi dari Pak Surya yang seru banget sebenarnya malam ini ya. Kalau gitu saya ganti. Masih putus-putus. Sebentar, saya ganti ke HP. Ini saya pakai tab. Saya coba ke HP ya. Atau ganti posisi Pak Surya. Pindah kemana yang Ganti paling posisi. Oke. yang paling dekat dengan modem. Sekarang saya pilih yang paling dekat. Ganti sama posisi modem yang ada. paling dekat dengan modem. Ya. Selamat malam Amanda Stianisa. Sekarang bagaimana? Oke. Oke. Anda Suaranya bisa terdengar suara saya? tapi gambar masih pecah. Ya. Gak apa-apa deh. Yang penting ya suara bisa ditangkap. Posisi udah. Suaranya agak jauh Pak. Tuh, Halo. modemnya ada di belakang saya. Ya, halo. Modem ada di belakang. Di depan modem. Ya. Oke, suaranya sudah terdengar jelas. Ya. Oke. Pakai earphone aja katanya, terdengar jelas kok. Baik. Bapak Pascal. Oke, Pak Surya, berapa lama waktu itu berkarir? Nah, gambarnya jelas sekali. Pak Surya, berapa lama berkarir di Asahi Shimbun waktu itu? Jadi kira-kira berapa ya? 15 tahun barangkali ya. 17 tahun. 15 tahun lama sekali ya. Oh, Ya. 17. Oke. Sampai pensiun dan setelah itu Pak Surya bersama kawan-kawan mendirikan apa Pak tadi? Asosiasi Penerjemah Jepang Indonesia, APJI. Oh, Asosiasi Penerjemah Jepang Indonesia yang membawahi banyak sekali para penerjemah di bawahnya ya. Oke, baik. Betul. Soal penerjemah ini tentunya sangat penting ya perannya bagi hubungan kedua negara karena Jepang dan Indonesia tentunya perannya di antara kedua negara itu. Dan tentunya nggak main-main. Betul. Oke, soal APJI ini nanti kita akan obrolin lagi karena sangat penting buat posisinya dan artinya juga untuk kedua negara ini. Malam ini ada hal yang ingin disampaikan ya dan sangat ingin diketahui teman-teman di sini, yaitu soal beasiswa dan kerja. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gimana sih saya mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Jepang atau bagaimana sih saya caranya untuk kerja ke Jepang. Beberapa yang lalu memang saya sempat ngobrol dengan beberapa teman yang melalui agen akhirnya dan serangkaian tes yang cukup ketat dan juga harus menguasai beberapa hal sehingga akhirnya bisa pergi ke Jepang. Itu perlu tentunya ada biaya karena harus membayar biaya pesawat, biaya asrama, biaya pelatihan, dan lain-lain. Ada yang bayar di muka, ada yang bayar di belakang. Nah, kali ini informasi yang akan diberikan, itu informasi apa nih? Karena saya sempat, loper koran, itu kayaknya menarik banget. Tapi beneran nggak sih? Karena banyak teman-teman yang bilang, masa sih? Gitu. Kami mau dong dengerin ceritanya Pak Surya soal ini dan katanya kabarnya udah tahun ke-9. Berarti udah cukup lama ya berjalan program ini. Baik, silakan. Sejarahnya sendiri sebetulnya udah 50 tahun ya beasiswa loper koran ini. Tapi untuk Indonesia itu sudah 10 tahun lebih. Dan setiap tahun kami mengirim sekitar 20 orangan lah. Oke, jadi sebenarnya program ini sudah berjalan sekitar 50 tahun. Ya, dan Indonesia sudah bergabung di tahun ke-10 ya? Udah 10 tahun jadi. Oke, baik. Itu gimana sih caranya loper koran di Jepang gitu loh?
Jadi kita emang mencari anak-anak Indonesia yang berkemauan keras untuk maju. Oke. Saya nggak butuh anak orang kaya jadinya. Oke, jadi tidak butuh orang Nggak yang bisa bayar sendiri gitu ya. nggak butuh. Karena memang loper koran itu pekerjaan berat Oke. Terdengarnya dan sederhana ya, terdengarnya sederhana. Oke. Anda tahu setiap malam dia harus bangun jam 1 malam, Oke. siap, setelah siap kemudian menyebarkan itu koran. Satu orang itu bisa membawahi Heeh. pelanggan sekitar ratusan, 200, 300. Dan itu nggak Ratusan. boleh salah. Oke. Di Jepang itu koran itu masih dibeli orang ya? Koran Masih, lembaran itu ya? masih, Masih. Ya, masih. sementara kan di Nah, Indonesia saya setiap ke tukang koran, saya memang sengaja beli koran yang ada di stasiun Pasar Minggu. Itu hmm, eh, semakin hari semakin berkurang, bahkan saya saya sering tanya berapa koran dia jual per hari. Dia hanya nyetok 10 lembar koran gitu. Sementara di Jepang itu dengan apa ya, teknologi yang sedemikian canggihnya, koran masih laku ya. masih. Dan di Jepang itu masih banyak penerbit koran yang usianya 150 tahun, 100 tahun itu masih ada. Oh, kantor Jadi tidak penerbitan. perusahaan surat kabarnya. Jadi nggak seperti di Amerika. Di Amerika pada bangkrut. Oke, kalau di Jepang masih bertahan ya, sudah 150 Masih tahun. bertahan. Ya. Iya. Dan kembali mengenai beasiswa, beasiswa kami itu hampir semuanya gratis ya. Hampir semuanya Sekolah gratis, maksudnya? sekolah sekolah bahasa Jepang 2 tahun gratis. Heeh. Dan itu kalau bayar kira-kira 1.520.000 yen untuk 2 tahun. Anda Satu kalikan sendiri juta berapa lima lama ratus dua puluh ribu yen untuk 2 tahun. untuk Berarti 2 tahun. sekitar hampir 200 juta rupiah ya? Ya kira-kira segitulah. Lalu apartemen. Oke, Apartemen apartemen. di Tokyo 2 tahun gratis. Nah, sekarang Tinggal. konon Aduh, saya sampai batuk. sewa bayar sewa apartemen di Tokyo itu per bulan kira-kira 70 ribuan. Oke, ini selama 2 tahun gratis. Berarti sekitar Dua seratus tahun empat puluh. gratis. Oke, berarti sekitar Ya, 140 juta ya barusan ya? Oh, iya. sorry, salah. Berarti salah. Kalau 70 ribu yen itu berarti satu bulan dikali 140 ya, 800 sekitar 1 juta, 100 juta. Oke, jadi tadi yang diberikan adalah biaya untuk belajar bahasa Jepang selama 2 tahun full gratis. Nah, biaya Ah, itu sekitar 200 juta rupiah ya per 2 iya, tahun itu. Kurang lebih iya, 210 juta rupiah. kurang lebih. Lalu eh, apartemen apartemen seharga sekitar 1 juta rupiah per bulan ya. Kalau 2 tahun berarti 24 juta rupiah per bulan ya. 240. Ah. Nah, lalu tambah lagi kami Heeh. memberikan semacam uang biaya hidup lah ya. Heeh. Itu per bulan sebesar 110 ribu yen bebas Mm-mm. tanpa ikatan, nggak perlu diganti. Oke. Jadi 2 tahun. selain tadi biaya tinggal, lalu biaya sekolah bahasa Jepang, lalu ada uang makan dan kehidupan sehari-hari sebesar Biaya 110 hidup ribu yen per per bulan. bulan, dan ini semua Selama 2 tanpa tahun ikatan. Heeh. tanpa ikatan, nggak perlu dibayar, nggak perlu dibalikin. Tidak perlu dikembalikan ya, tidak perlu apa-apa. Dan itu 110 ribu yen itu besar, saya tahu besar banget, dan itu Iya, bisa iya, nabung iya, malahan. Oke, iya. seluruhnya itu bagaimana sih cara perolehannya itu Pak Surya? Jadi prosedurnya itu pertama si pelamar mengirimkan CV ke saya. Jadi Oh, saya runut aja dulu ya persyaratannya ya. iya, iya.
Supaya pada Ini nyatet nih, apa? teman-teman pada nyatet ya. Teman-teman silakan dicatat. Keluarkan catatan, Yang kita catat. Ya, pertama, pria wanita bisa melamar, ya. usianya itu April tahun depan berusia dari 18 sampai 25 tahun. Oh, sampai bulan April tahun depan usianya antara Tahun 18 hingga 25 tahun. 18 sampai 25 tahun, minimal minimal lulus SMA atau yang sederajat. Oh, lulus SMA sederajat. Baik. Nah, jadi kalau Oke. umpamanya dia lulusan S1 juga boleh. Oke. Nah, Tapi minimal SMA kemudian ya. ya, Oke. kemudian berkemampuan bahasa Jepang Oke. yang dibuktikan dengan sertifikat JLPT N5. Oke. Jadi teman-teman siapkan sertifikat tes kemampuan berbahasa Jepang N5. Berarti yang terendah ya. 5 yang Kemampuan yang terendah. terendah. Oke, baik. Atau kalau tidak punya sertifikat JLPT, bisa juga sertifikat NATES, NATES atau sertifikat NAT JTES. test Iya, NATES atau atau J sertifikat test. JTES. Jadi ada 3 macam, salah satunya lah. Oke. Ada Nah, JLPT N5 atau NAT test dan J test. Nah, kalau JTES. Nah, JLPT ini bisa di Japan Foundation ya, diambilnya ya, di Pusat ya, Kebudayaan Jepang. Dibuka 2 betul. kali per tahun, itu saya tahu. Di bulan Juli sebentar lagi ada, dan di bulan Desember ada lagi. Kalau NAT test dan J test itu bisa melalui internet Pak atau gimana? Saya kurang tahu, kelihatannya sih bisa, paling tidak informasinya bisa dicari di sana ya. Iya. Jadi teman-teman mohon sekali lagi dicatat ya, JLPT atau NAT atau J test. Nah, Ya. silakan ikuti itu untuk tes kemampuan Lalu, berbahasa Jepang yang terendah. lalu masih ada lagi nih, selain itu, ini syarat yang paling penting bahwa si pelamar belum pernah belajar di Jepang, Oke. belum pernah magang di Jepang, Mhm. belum pernah kerja di Jepang, walaupun cuma sebentar. Jadi betul-betul Oke. dia betul-betul belum pernah ke Jepang. Belum pernah ke Jepang sama sekali. Sama sekali belum pernah belajar di Jepang, belum pernah kerja di Jepang, belum pernah magang di Jepang. Termasuk misalnya ikut program pertukaran pelajar. Iya, pokoknya belum pernah menginjak tanah Jepang ya. Sama sekali, iya. Nah, kemudian persyaratan Oke. yang lainnya, si Mhm. pelamar itu tidak memiliki keluarga yang tinggal di Jepang. Nggak ada Oke. keluarga, nggak ada sanak famili di Jepang. Tidak ada sanak famili yang tinggal di Jepang. Tinggal di Jepang, Oke. iya. Jadi teman-teman Eh, udah dicatat ya. Oke. Berikutnya. Berikutnya, dia bersedia Mhm. untuk tidak pulang ke Indonesia Iya. selama 2 tahun, apapun alasannya. Nggak boleh Oh, pulang tanpa alasan selama ya. 2 Tanpa tahun. alasan Ya. tidak boleh pulang ke Indonesia selama 2 tahun. Jadi, Full jadi berturut-turut ya. misal, jadi misalnya nih, amit-amit aja Mhm. misalnya orang tuanya meninggal, Iya. ya kan? Iya. Atau orang tuanya sakit keras, tetap Mhm. nggak boleh. Iya. Tetap Apapun tidak yang boleh. terjadi tetap tidak boleh. Nah, Harus stay di nah. Jepang selama 2 tahun berturut-turut ya. Kenapa? Oke. Karena persyaratan berikutnya, Oke. dia bersedia meloper koran 1 Ya. hari 2 kali pagi sore selama 2 tahun. Ya. Jadi pekerjaannya adalah menjadi loper koran yang bekerjanya 2 kali, pagi dan sore. Tidak Ya, berhenti ya, setiap hari selama 2 tahun. Baik. ya. Artinya Oke. dia mau badai hujan, dia mau badai salju, tetap harus ngirim koran. Ya. Karena itu Jadi harus. pekerjaan loper Aha. koran yang kelihatannya sederhana sebetulnya membutuhkan daya tahan fisik yang kuat. Oke, baik-baik. Kalau misalnya teman-teman di sini bisa memenuhi syarat itu semua sampai 7, ada lagi yang lain, Pak Surya?
ada 10 sebetulnya. Ah, ada 10. Eh, Oke. sebagai tambahan jam kerja loper koran itu sebetulnya sebentar ya. Paling pagi tuh 3 jam, Oke. sore 3 jam selesai. Pagi 3 jam, sore 3 jam, mulainya pagi jam berapa, Pak? Pagi ya tergantung jarak antara tempat dia tinggal sama toko korannya agennya. Tapi biasanya nggak jauh-jauh. Oh, jadi mesti ngambil ke Patokannya agen ya? ya biasanya patokannya mereka tuh bangun jam 1 malam atau setengah 2 malam, Heeh. terus pergi ke Ya. agen, siap-siap masukin lipatan iklan lah segala macam, terus Heeh. tumpukin itu koran di Sisipan-sisipan ya motor, kalau ada ya. sisipan-sisipan lalu Heeh. tumpukin di motor dan dia jalan. Oke. Nah, Motornya itu untuk sendiri pertama harus punya sendiri atau gimana? enggak, motornya disediakan sama agen. Oh, Jadi oke. Jadi si pelamar, si pelapor pelamar, itu ya, uh, oke. si pelamar tentu harus bisa naik motor dan harus punya SIM C. Oh, jadi dari Indonesia harus sudah punya SIM C. Ya, karena SIM C yang dari Indonesia ini nanti di Jepang di kantor polisi ikut ujian ngambil SIM Jepang, SIM motor Jepang. Oke. Biaya sampai mendapatkan SIM motor Jepang itu nanti dibiayai oleh pihak Jepang atau harus sendiri? I, itu kalau saya nggak salah itu harus bayar sendiri, tapi saya kurang kurang nggak begitu ingat karena saya nggak pernah Harus ngalamin. gimana, Pak? Putus-putus nih. Saya kurang tahu pasti. Halo, halo, Menurut halo, halo. halo, gimana kedengaran? Kedengaran? Halo. Kedengaran? Pak Halo. Surya bisa diulang nggak, Pak? Putus-putus. Ya. Oke. Uh, untuk biaya pengambilan SIM itu terus terang Heeh. saya nggak begitu ingat ya. Ya. Jadi saya belum bisa mengatakan dengan jelas di sini apakah ditanggung oleh si pelamar atau dibayarin oleh perusahaan. Aha. Tapi yang jelas itu biayanya sangat murah. Oh, baik, baik. Biasanya berapa sih kalau biaya untuk ini ngambil SIM motor ya? Nggak nggak sampai 10.000 yen. Nggak sampai 10.000 yen ya? Oke. Dan susah Nah, nggak sih? Mestinya sih enggak ya, karena dibantu ya. ada teorinya, ujian teorinya mungkin susah juga. Tapi Oke. Jadi tapi harus nanti itu ada yang bimbing kok senior senior di sana. Udah Oke. Jadi udah 9 tahun kita kirim orang dari Indonesia dan semuanya itu at least punya SIM Jepang gitu loh. oke. Jadi udah 9 tahun berarti setiap tahun 20 orang berarti Ah, sekitar 100. Halo? iya iya halo Hampir iya iya. iya, Ya, mereka 20 semua orang setiap hampir 200 orang ya dikirim ke Jepang untuk hal ini. mereka semua punya SIM Jepang. Oke, berarti mereka semua bisa. Jadi pasti teman-teman di sini kalau yang ada yang berminat pasti bisa. Oke. Nah, Nah, sekarang itu ada tadi lagi kan nih, yang ke-8. Terus apa ada lagi? lagi. Syaratnya, 2 lagi. Ya syaratnya ya itu berbadan sehat. Oke, berbadan sehat. Berbadan sehat terus nggak ketularan corona COVID. Nah, itu Oke, berarti harus dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit setempat. rumah sakit setempat. Rumah sakit itu Ya, jenisnya kalau misalnya apa aja puskesmas lah. gitu boleh? Apa aja lah Boleh ya pokoknya kok. itu surat kesehatan ditulis dalam bahasa Inggris, ada tanda tangan, stempel, ada alamat itu rumah sakit. Oke. Jadi harus dari rumah sakit resmi dan jelas dan berbahasa Inggris. Kalau tidak berbahasa Iya. Inggris, tolong terjemahkan. Nah, Ya, pakai penerjemahan nah, tersumpah mungkin ya? nggak usah, nggak perlu yang Nggak usah? tersumpah, Oh, nggak tanpa usah. disumpah pun nggak apa-apa. Di, Yang penting di, diterjemahkan. di Jepang Dan nggak ada itu budaya budaya apa nyumpahin ya? minta nyumpahin. Iya. Sumpah Oke, lu, gitu ya. nah, Oke. nggak nyumpahin nggak ada di Jepang. Oke, sekarang Iya. itu udah ke 10 ya kalau nggak salah ya. 10 apa ke Tadi 11? tadi 9, tadi 9. Jadi surat keterangan sehat bebas COVID dari rumah sakit setempat yang Oh tolong iya, diterjemahkan dan ada dicap iya. tanda tangan. Nah, Basah kemudian ya. Oke. persyaratan yang selanjutnya adalah
surat jaminan dari orang tua. Oke, surat jaminan Atau dari kalau orang tua. orang tuanya sudah ada yang mewakilkan lah siapa gitu. Oh, kalau misalnya tidak ada, ya Di, mewakilkan wali orang tua ya, di surat keterangan ya ini. di dalam surat itu selain mengizinkan yang bersangkutan untuk ke Jepang, Heeh. kemudian harus tertulis bahwa dia yang menjamin itu akan mengganti rugi sebesar Oke. 100 juta rupiah Heeh. apabila si anak itu mengundurkan diri di tengah jalan. Oke. Nah, jadi Nah, tolong teman-teman, ini penting banget nih. Yang nomor 10 adalah surat keterangan dan jaminan dari orang tua atau wali orang tua yang berisi izin dari mereka untuk memberangkatkan putra atau putrinya ke Jepang untuk bekerja ini ya dan sambil belajar ini. Dan sekaligus surat pernyataan bahwa mereka bersedia mengembalikan uang sebesar 100 juta rupiah apabila anak tersebut di tengah jalan mundur. Gitu ya, ya, entah pulang ke Indonesia, minta pulang atau apa, terserah apapun, stop di tengah jalan berarti harus wajib mengembalikan uang sebesar 100 juta rupiah. ya, betul. Ya, oke. Ada lagi nggak syarat yang lain? Syarat yang terakhir adalah membayar biaya administrasi sebesar 50.000 yen, tapi Oke, dibayar belakangan ya. setelah ada kepastian bahwa dia pasti bisa berangkat. Oke, itu berarti dibayarnya di Indonesia nanti dong. Di Indonesia, betul. Oke. Jadi yang terakhir adalah biaya administrasi sebesar 50.000 yen. 50.000 yen itu berarti sekitar 5 juta rupiah lebih ya. Sekitar 6 juta rupiah ya. Ya, Ya, itu dibayarkan setelah mendapat kepastian yang bersangkutan akan ke Jepang, sudah ada jaminan dan lain-lain, dan dibayarkan sebelum berangkat. Sedangkan biaya tiket pesawat dan lain-lain seluruhnya disiapkan oleh biaya pihak untuk pemberi beasiswa ya. biaya khusus untuk biaya tiket itu jadi Mm-mm. tolong ditalangin dulu. Oh, ditalangin dulu. Kita bayar sendiri Ditalangin dulu. dulu, bayar sendiri dulu, nanti pada hari dia tiba di Tokyo, pada hari itu juga diganti. Oh, di hari yang sama kedatangan di Tokyo. Oh, Oh, baik, baik, baik. karena Tapi mereka kan akan ngomong-ngomong, dijemput. iya, sampai di Jepang dijemput ya. Pak Surya, ini ngomong-ngomong pemberi beasiswa ini dari lembaga mana ya, Pak namanya? Pemberi beasiswa itu adalah Asahi Shogakukai. Asahi Shogakukai itu seperti dana Shogakukai. Jadi semacam dana beasiswa Asahi Shimbun. Dari Asahi Shimbun, beasiswa, Ya, karena uh, ya. ya Jadi Asahi Shimbun ini di adalah tadi kita sudah sebutkan bahwa salah satu koran tertua ya di Jepang ya yang memberikan beasiswa bagi putra-putri Indonesia yang tangguh, yang mau kerja sebagai loper koran. Coba bayangkan, teman-teman, Pak saya berminat katanya, Pak Sigit Widodo mengarahkan saya untuk mengikuti live. Oke, ada yang berminat. mudah. Jadi kepada adik-adik yang berminat, sekali lagi, tadi udah sempat Jadi belum? Ya, kenapa Pak? jadi begini, prosesnya itu Anda kirim CV ke saya dalam bahasa Mm-mm. Inggris. Mhm. Setelah saya seleksi, kemudian saya akan kirim formulir pendaftaran Gansho. Oke. Nah, Dikirimkannya kemana nih Pak Surya? Ada alamat email yang bisa dikirim diberikan? kalau Anda semua mengikuti FB saya, di situ ada alamat email saya tuh. Halo, halo, kedengeran nggak? Halo, halo. Jadi
kalau Anda semua silahkan ikuti FB saya untuk mendapatkan email address atau gampang kok alamat email address saya. Halo. Ya, sekali lagi Pak. Alamat Silakan Pak. email address saya Oke. kuruma Kuruma .torajiro. Torajiro. Oke. Terus At angka 2000 @gmail. angka 2000@gmail.com. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman, Pak Surya barusan memberitahukan alamat email Pak Surya adalah Kuruma. Kuruma itu Kilo Utrecht Romeo Utrecht Mama Alpha Torajiro. Tango Oscar Romeo Alpha Juliet Romeo India Romeo Oscar Torajiro. Ya, lalu angka 2000 lalu @gmail.com. Oke, coba nanti saya coba ketikkan di sini ya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, yang pasti teman-teman yang tadi tidak bisa baru saja bergabung bisa nanti menonton sekali lagi IGTV-nya karena ini semuanya direkam. Nanti bisa terlihat di situ apa-apa, bisa terdengar dan terlihat apa-apa saja yang harus disiapkan. Tadi ada 11 syarat yang harus dipenuhi. Pekerjaannya sih terlihat sangat sederhana, loper koran, tapi bukan sederhana karena dibutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, di sini ada yang ngetikin ya teman-teman, kurma.torajiro2000@gmail.com, betul sekali. Nah, teman-teman yang lain silahkan lihat ini, coba Bisa. ini saya coba pin, bisa nggak ya? Pin, oke. Nah, ini udah dipin di atas, mudah-mudahan terlihat ya. kurma.torajiro2000@gmail.com. Ini sudah dipin, jadi teman-teman bisa catat. Ini alamatnya Pak Surya. Nah, ngomong-ngomong Pak Surya, ini kan Ya. sudah tahun ke-9 ya, atau Iya. masuk tahun ke-10 ini untuk tahun depan? Tahun ke-9 tahun ini. Tahun ke-9. Ini kapan ya batas waktunya pengiriman lamaran? Batas waktu pengiriman CV akhir Agustus. Akhir Agustus. Jadi masih ada waktu 2 Masih ada bulan. waktu banyak kok. Nah, Ya, masih ada waktu banyak. Selama itu tolong juga diterjemahkan ijazah SMA. Ijazah SMA. Sama Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, Uh-uh. tanpa perlu Nah, tersumpah itu juga. nggak Oke. perlu. Jadi Anda cukup ke sekolah, Anda Tidak. ngerengek lah, ngerayu guru bahasa Inggris Anda, tolong dong Bu terjemahin, udah selesai kok. Terjemahin yang pasti ada cap sekolah, ada tanda tangan ya. Ada cap sekolah. Orang Ada Jepang tantangan. tuh nggak ngerepotin. Ya, tidak akan direpotkan. Oke, ya saya masih SMA. Nah, Berarti bagus dong, masih yang punya tanya waktu berapa banyak kuota persiapan. beasiswanya tadi dikatakan oleh Pak Surya 20 orang. Untuk Ya, tahun yang masih ini, SMA masih bisa punya waktu banyak buat persiapan. Bisa pelan-pelan, bisa ikut yang tahun depan. Ya. ya karena ini Oke, program justru tahunan ya. ya, Lalu program ini ada. Oke. boleh saya tambahkan? Silakan Pak Surya. Ada perbedaan yang menyolok antara program beasiswa saya ini dengan program Tokute Gino Kenshu. Oke. Ada mungkin yang pernah dengar di sini istilah Tokutei Gino Kenshu. Karena nggak semua tahu nih Tokutei Gino Kenshu itu apa. Jadi Tokute Gino Kenshu itu kan gampangnya program magang ya. Iya, program magang ke Jepang. Oke. Ke Jepang. Nah, perbedaan yang paling menyolok adalah
Kalau kita Mhm. berangkat dengan visa Tokutegi no Kenshu, kita kan Ya, di sana kerja tuh. ya, Terus nggak bisa tuh kuliah oke. masuk apa universitas atau saya mau nggak kok apa itu politeknik ya, Oh akademik. iya, iya, sekolah Jadi akademi sekolah teknik. jadi imigrasi Jepang tidak akan mengizinkan Anda merubah status visa Anda dari Tokutegi no ke visa student, nggak bisa. Oke. Kalau Nah, ini tetapi berangkatnya, mhm. tetapi kalau program kami ini Heeh, setelah setelah Anda menyelesaikan kewajiban Anda selama 2 tahun, aha. Anda bisa tuh kerja. Bisa kerja. Iya, ikut program Oke. magang. Oke, jadi kalau waktu berangkat ini visanya berarti visa student ya? Student, kan 2 tahun tuh. Student. Selesai sekolah bahasa Jepang kan. Iya, Jadi iya. udah punya, kalau Anda rajin belajar selama 2 tahun, Anda bisa mengambil sertifikat sampai N2 itu. Bahkan pernah ada Bisa sampai sampai, N1. oke, keren banget itu bisa sampai N1. Oke, tapi rata-rata Dan mungkin N2 ya? Anda tahu level bahasa Jepang 2 tahun di sekolah bahasa Jepang itu setinggi apa? Iya. Ini Oke, poinnya. oke. Lebih tinggi Ya, daripada tamatan Fakultas Sastra Jepang di Indonesia yang 4 tahun. Jauh lebih tinggi. iya, iya. Maaf, ini bukan Pasti mengecilkan. ya. Pasti, pasti, pasti. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang kuliah di sini selama 4 tahun di universitas apapun, sastra Jepang, itu hanya kuliah saja, belum tentu bisa mencapai level 2 apalagi 1. Rata-rata seperti itu. Kalaupun ada, itu tentunya perkecualian ya. Dan tentunya dia ada plus-plus yang lain selain kuliah itu kursus lah, inilah, itulah, pertukaran pelajar lah, dan lain-lain sehingga melengkapi itu. Tapi kalau murni hanya kuliah 4 tahun, itu masih kurang untuk mendapatkan sertifikat N2 ataupun N1. Ini umumnya seperti itu ya. Jadi kita tidak bicarakan perkecualian-perkecualian. Nah, eh apa nih? Bagi dong catatan yang syarat. Kalau yang tadi tertinggal, nanti bisa nonton lagi IGTV-nya, bisa diulang-ulang, silakan sampai jelas di situ. Tadi Pak Surya sudah membeberkan syarat-syaratnya, tidak ada yang diumpetin, nggak ada juga ini ikatan kerja dan ada jebakan Batman di belakangnya ya. Karena banyak loh yang seperti itu. Jadi benar-benar full beasiswa, tidak perlu dikembalikan dan syarat-syaratnya tadi ada 11, bisa diulang lagi dan silakan tonton IGTV yang terekam ini. Oke, dan Jadi, ini program ini beda dengan Tokutegi no Betsu. Jadinya visa yang digunakan adalah visa student, visa pelajar, ya. dan Oke, silakan lanjut. kalau kita misalnya mau sekolah di Jepang, kita melamar, ambil Oke, visa, itu aha, sangat ribet ya. ya, ya, Untuk ya, betul. orang awam itu, paling yang salah satu syaratnya itu adalah melampirkan tabungan. Di sana harus ada tabungan itu 150 juta lah gitu kan. Nah, persyaratan melampirkan foto tabungan itu Ya, tidak betul. dibutuhkan di dalam program beasiswa ini. Itu salah satu keunggulan dari program beasiswa Oke, ini. jadi tidak perlu pernyataan ya. Nggak perlu itu. Oke, baik-baik. Ada yang tanya bagaimana buat pengambilan JLPT-nya gimana? Dengar-dengar tahun ini tesnya ditutup perihal karena COVID dan lain-lain. Pokoknya disiapkan aja. Kalau misalnya tahun ini ada penundaan tes karena COVID ini, ikuti aja. Nanti kapan dibukanya ya. Berarti Anda teman-teman baru bisa ikutnya yang tahun depan ya, bukan yang tahun ini. Karena yang Kan ikut tahun ada ini otomatis seharusnya sih ya. ada apa jadwal ujiannya
NetJ sama JTest kan beda-beda Iya, tanggalnya bulan. iya, beda-beda, betul. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa sertifikat yang dibutuhkan tidak hanya dari JLPT aja, teman-teman. Ada juga dari NAT dan juga JTest. Silahkan di browse. Jadi browsing sendiri, itu jadwalnya pasti berbeda dan juga mudah-mudahan bisa dilakukan melalui internet. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana gitu, tidak perlu ngumpul di mana untuk ikut tes. Iya, oke. Jadi Ini seru banget karena nanti berbeda dengan Tokte ya. nanti akan ada tes. Akan ada tes. Tes Oke. dan wawancara interview. Oke, Nah, biasanya tes itu tesnya itu tapi bukan seperti tes masuk universitas, nggak ada tuh apa soal-soal matematika lah, fisika lah, yang kayak gitu-gituan nggak ada. oke. Jadi murni Tes tes mengenai pertanyaan mengenai seputar kehidupan sehari-hari lah. Oh, Misalnya jadi apa apa cita-cita Anda kalau sampai di Jepang nanti gitu kan. oke. Terus Wawancara ya. setelah di tamat ini program 2 tahun Anda mau ngapain ya, kayak begitu. Oke, baik, baik, baik. Dan itu dilakukannya Makanya di Indonesia ya? biasanya dilakukannya di Indonesia. Cuma kan sampai saat ini pemerintah belum mengizinkan tuh mengeluarkan visa turis buat orang asing. Oke. Kami belum mendapatkan arahan lebih lanjut dari penyelenggara. Oke. Artinya ada Tadi kemungkinan pakai Zoom jarak jauh, ada kemungkinan juga. Oh, oke, baik, baik, baik. Berarti ini tadi katanya visa turis, maksudnya visa student. Bukan, kan sampai sekarang kan orang Jepang belum boleh datang ke sini. Iya, betul, Karena betul. nanti tes sama wawancaranya itu akan dilakukan oleh pihak penyelenggaranya langsung. Oh, dari Jepang datang ke sini Datang ke penyelenggaranya. sini. Dan yang datang itu Oh, nggak baik, main-main baik. Yang datang itu nggak Ya, main-main, presidennya langsung. presidennya langsung dari Nah, program ini ya. ya. Wow, keren banget. 20 orang Penanggung Anda, jawabnya teman-teman di sini, langsung kalau misalnya memang memenuhi datang, tanggung dan jawab langsung. mereka yang Oke, tes langsung. 20 orang. Loper koran. Iya, Tentunya baik. nanti Ini yang menarik sekali. Udah tak. setelah dites, setelah wawancara, baru keluar hasil terakhir, siapa yang lulus, siapa yang tidak gitu. Oke. Ada yang tanya lagi nih, bahasa yang digunakan saat interview itu apa, Pak? Pakai bahasa Yang jelas apa? bahasa Jepang, tidak ada bahasa Indonesia. Oke. Jadi baik, Semua pakai teman-teman. bahasa Jepang. Jadi semua pakai bahasa Jepang, tidak heran tadi peserta harus sudah memiliki kemampuan berbahasa Jepang setidaknya level terendah, yaitu N5, level terendah dari bahasa Jepang. Jadi teman-teman harus menguasai itu juga. Dengan menguasai N5, diharapkan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan oleh pihak pewawancara yang langsung datang dari Jepang dan beliau adalah presidennya dari Betul. program ini. Betul ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Nah, Kemudian teman-teman yang jadi lainnya? manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk latihan baca tulis hiragana, katakana. Oke. Hiragana katakana aja cukup. Kanjinya cukup nggak? Juga, Pak? Kalau bisa tulis kanji ya baik, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita maklum lah. Oke. Jadi setidaknya hiragana dan katakana. Oke, baik teman-teman. Kalau misalnya sudah merasa cukup sudah merasa memenuhi syarat, silahkan jangan ragu-ragu mengirimkan CV, lamaran, dan tadi semuanya syarat-syarat yang dimintakan dikirimkan ke kurma.torajiro2000@gmail.com. Di sini udah dipin, dan terima kasih banyak kepada DHR Photographic yang saya sudah pinkan tadi. Ada lagi, Pak? Ada tambahan, jadi kan nanti saya kirim formulirnya tuh. Oke. Ya kan? Formulir pendaftaran. Iya. Nah, itu formulirnya
tolong ditulis diisi sendiri. Artinya Pakai begini, tulisan tangan. kadang-kadang kan mereka yang dari kursus bahasa Jepang gitu kan, dia dapat formulir, dia minta gurunya tuh yang tulisin. Oke. Ya, tolong Ya. sekali-sekali lah belajar jujur gitu. Oke, teman-teman mesti jujur tuh, jangan minta ditulisin. Karena nanti ketahuan Oke. loh. Soalnya kan yang dari kursus bahasa Jepang kan banyak, nggak satu orang aja kan. Ya, Nah, kita bisa lihat loh, kok ini anak nih si A, si B, si C kok kelihatannya sama ya sama tulisannya gitu. semuanya. Akhirnya Iya, iya, semuanya saya iya. tolak. Akhirnya Nah, semuanya saya tolak. bayangin teman-teman, langsung ditolak oleh Pak Surya, berarti selesai, udah tamat deh. Selesai udah. Jadi jangan, Ya belum apa-apa, mau curang gimana di sana. iya. Jadi jangan main-main, dibutuhkan orang yang jujur memang, selain pekerja keras adalah orang yang jujur. Dari awal harus jujur, karena memang kehidupan di sana harus dilalui dengan jujur juga, kalau enggak parah nanti. Mohon maaf, formulirnya bisa didapatkan di mana ya Pak? Tadi Pak Surya sudah mengatakan bahwa kalau teman-teman sudah mengirimkan syarat-syarat yang ditentukan tadi kepada Pak Surya akan mengirimkan formulirnya langsung ya ke alamat teman-teman. Begitu. Jadi awalnya cukup di email CV-nya saja. CV-nya dulu. Oke. Itunya dulu. Cukup CV-nya dulu ya. Oke. Nah, CV-nya aja dulu. Itu kan, nanti saya kirim formulirnya diisi, baru Ya. dikembalikan sekalian kalau yang ijazah SMA-nya sudah diterjemahkan ya sekalian sama ijazah SMA-nya. Ya. Tolong diterjemahkan semuanya itu ke dalam bahasa Inggris tanpa pakai yang disumpah tersumpah ya. Jadi silakan terjemahkan. Ya, minta dibantu oleh guru atau oleh apa soal penerjemahan CV ini ya. Iya, kalau bisa bahasa Inggris tulis, kalau bisa bahasa Inggris terjemahan sendiri juga nggak apa-apa kok. Oke, yang penting nggak bahasa Indonesia, misalnya pelajaran bahasa Sunda gitu. Wah, apaan nih? Nanti kan bingung. Iya, jadi tolong diterjemahkan. Oke. Syarat-syaratnya tenang aja, tidak perlu ditanyakan ke teman-teman, tapi nanti bisa nonton IGTV rekaman dari sini kan bisa terekam semuanya. Jadi teman-teman bisa nonton sekali lagi, pelan-pelan bisa dicatat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caranya, semuanya sudah dijelaskan secara jelas dan rinci oleh Pak Surya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan teman-teman yang lain? Kita masih ada waktu. Ada waktu sekitar 7 menit lagi nih. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin tanya, atau kalau misalnya teman-teman belum menanya, pada halo semua di sini, juga ada Pak Mensa, Om Jack. Oke. Tambahin lagi sedikit deh kalau gitu untuk tiket ke Jepangnya. Oke, tiket ke Jepang. Nah, kita dengerin nih yuk. Setelah ada kepastian berangkat, nah buru-buru dia tuh cari promo tiket murah. Oke, setelah ada kepastian berangkat. Artinya mentang-mentang diganti, jangan cari bisnis kelas gitu loh. Jangan ngarep minta bisnis kelas gitu ya. Oh iya, mengenai pesawatnya gimana? Kan ada Air Asia, ada Garuda misalnya. Sebaiknya itu bebas. Terserah naik apa aja, bebas. Terserah naik kan apa nanti aja berangkat, ya. Nanti berangkatnya kan rombongan. Iya. Nggak satu-satu waktu interview kan pada ngumpul semua ketemu kan? Iya, betul. Ya di situ pada tukar-tukaran info lah, tiket pesawat mana yang paling murah gitu. Oh, oke, baik. Pak Surya, biasanya ya kalau tanpa pandemi, kalau sekarang kan lagi ada pandemi, kalau tahun-tahun lalu itu mulai dari tes itu kan tadi paling akhir bulan Agustus kali ya, bulan Agustus penutupan pendaftaran sampai tes pertama dan lain-lain itu makan waktu berapa lama ya nunggunya? Kira-kira 2 bulan. 2 bulan. Iya. Oke, sebentar nih, ada pertanyaan penting yang benar-benar perlu diketahui oleh pesertanya nanti. Apa hal yang penting? Semuanya penting ya. Tadi semua kalau misalnya menyimak, semuanya penting. Jadi tadi semuanya udah dijelaskan hal-hal yang penting. Sampai Pak Surya jelaskan tentang soal beli tiket. Coba bayangin.
Ini sih udah di luar ini ya, di luar syarat-syarat yang tadi. Ini adalah cara bagaimana beli tiket yang murah dan lain-lain, tunggu tiket promo dan lain-lain. Tapi biasanya kalau misalnya keadaan normal itu sekitar bulan Oktober ya, berarti Iya, iya. dan berangkat bulan Oktober itu. Berangkatnya kapan? Enggak. Berangkatnya Berangkat tahun biasanya depan. kapan? Oh, berangkatnya Tahun tahun depan depan. bulan Antara berapa, Pak? antara Maret barangkali. Sekitar Maret ya. Ya, Ah, karena awal tahun fiskal biasanya di Jepang adalah bulan April, ya. bulan April Berarti dan apa sekitar, ya, sekolah-sekolah kan mulainya April juga. ya. Karena itu bulan Maret berangkatnya. Tapi persiapan dan lain-lain, tolong disiapkan semuanya. Walaupun sekarang sedang masa pandemi begini, justru masa pandemi begini bisa belajar di rumah sebaik-baiknya ya, Pak Surya. Belajar Iya. benar-benar, belajar bahasa Jepangnya biar bisa lulus N5, entah itu pakai JLPT, kalau JLPT nggak bisa, tolong dicari NAT, terus kalau nggak bisa juga ada lagi satu J-test, tolong di browse. Nah, itu akan berangkat sekitar Maret 2021. Jadi bisa disiapkan seluruhnya supaya dapat ini. Jadi teman-teman 20 orang peserta, silahkan mendaftar siapa aja dari pulau mana di Indonesia, dari seluruh Indonesia silahkan. Oh ya, kalau yang dari seluruh Indonesia, biaya sampai Jakartanya harus sendiri dong ya? Harus sendiri, makanya berunding dulu sama orang tuanya. Oke. Saya sudah membaca website beasiswa Asahi Shimbun. Itu beasiswa untuk sekolah bahasa 2 tahun. Setelah itu apakah bisa mencari beasiswa lain untuk kuliah di sana? Nah, itu sih kalau udah selesai beasiswa ini terserah ya, Pak. Itu kalau mau Tentunya cari ya. beasiswa lain ya monggo aja. Tapi kalau Anda hemat selama 2 tahun itu tabungan Anda akan cukup untuk bayar uang kuliah. Uang kuliah 4 tahun ya. Iya. Kalau hemat sih, Halo, halo, kalau ya. boros Jadi, ya ya, kalau hemat, oke. Karena full tadi gaji dari apa loper koran itu bisa disimpan semuanya ya. iya. Kan 110.000 yen. Oke, Di apartemen itu biasanya ada dapur kecil, berarti Anda bisa masak oke, tuh. ya. Jadi dari Paling 110, paling paling tidak itu Anda bisa nabung let's say tiap bulan tuh 60.000 yen lah. oke, bayangkan 60.000 yen. Itu sebenarnya Pak Surya tuh udah mengurangi biaya yang cukup besar tuh dari 110.000 yen dikurangi 50.000 yen itu sudah sangat cukup. Ya, udah cukup. Namanya iritnya di sana sih, itu sih masih wow banget buat di Indonesia. Toh tidak makan nasi pakai garam ya, Pak Surya ya. Irit Ya. di sana berarti Dan masih memenuhi gizi. Oke, satu lagi, jangan pernah ya. mengkurs membayangkan berapa puluh juta rupiah penghasilan Anda per bulan karena biaya hidup Jepang mahal. Oke. Biaya Sengaja hidup Jepang mahal. sengaja sengaja saya tidak memberitahukan nominalnya berapa rupiah karena saya nggak mau kasih angin surga. Oke, baik-baik. Biaya hidup di sana mahal. Jadi pahitnya aja dulu. Ini ada pertanyaan dari Nggak usah Pak Ardi. Bu, pertanyaan saya yang tadi